Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare 25 Juni 1936 tersebut mengantongi sekitar 46 hak paten yang diakui dunia penerbangan. Salah satunya yang paling terkenal adalah teori geretakan sayap. B.J. Habibie dapat menjadi sosok teladan karena kejeniusannya, kejujurannya, sikap kepemimpinan yang baik, serta kecintaannya pada bangsa dan negara Indonesia. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok B.J. Habibie sebagai berikut. Pertama, berorientasi pelayanan. Pesawat N250 adalah pesawat pertama yang diciptakan B.J. Habibie, yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan bisa terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang beliau temukan dalam pengembangan pesawat terbang, yang mana termasuk dalam salah satu indikator berorientasi pelayanan, perbaikan tiada henti. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. B.J. Habibie adalah salah satu panutan dan menjadi kebanggaan Indonesia, sebab beliau selalu menjunjung tinggi sikap disiplin dan tanggung jawab. Bapak Habibie juga dikenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau berkata, kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Begitulah giatnya beliau dalam bekerja. Habibie adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan teknolog yang punya prestasi dan reputasi internasional. Dalam memajukan Indonesia, Habibie berprinsip pada kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan adalah jalan yang sangat penting untuk menuju ke sana. Saat Habibie menjabat sebagai presiden ketiga, beliau bisa membangkitkan produk domestik bruto yang awalnya minus menjadi surplus pasca reformasi. Keberhasilan B.J. Habibie tersebut menunjukkan kinerja beliau seorang yang kompeten dalam hal pendidikan serta mampu memimpin Indonesia. B.J. Habibie pernah berkata, Indonesia tidak mengenal perbedaan. Indonesia harus buktikan apa saja yang bisa dibuat. Itulah perkataan Habibie dalam menggambar harmonis. Selama B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, beliau melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-undang ini diupayakan untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia dan bisa keluar dari krisis ekonomi. B.J. Habibie pernah berkata seperti ini, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia. Itulah ungkapan Habibie saat ditanya tentang loyalitas dan kecintaannya pada Indonesia. Kehidupan nyaman dan popularitasnya di luar negeri sebagai engineering pesawat terbang tidak membuatnya lupa pada tanah kelahirannya. Seorang pemimpin adaptif mampu melihat tantangan dan peluang serta mengembangkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap adaptif ditunjukkan oleh B.J. Habibie di masa jabatannya sebagai presiden. Saat itu Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Habibie bukanlah seorang ahli ekonomi. Hal itulah yang membuat banyak ekonom tidak yakin Habibie mampu mengangkat ekonomi Indonesia pasca krisis 1998. Namun hasil berkata lain. Pemerintahan Habibie justru mampu menjawab pesimisme itu. 7. Kolaboratif. Dalam mencerminkan sikap kolaboratif, B.J. Habibie adalah tokoh yang tidak diragukan lagi. Berkat jalinan kerjasama beliau dengan berbagai pihak, kita bisa melihat karya-karya beliau yang luar biasa, khususnya dalam bidang industri penerbangan di Indonesia. Pesawat pertama buatan B.J. Habibie adalah N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Selain itu, pesawat CN235 juga berhasil mendunia dan dipesan di banyak negara pada masa itu. Pesawat CN235 ini merupakan hasil kerjasama antara B.J. Habibie dengan Casa Spanyol. Melihat Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh bangsa dan role model teladan bagi anak-anak muda, sudah seharusnya sebagai seorang ASN kita memiliki semangat dalam mengabdi dan memberikan pencapaian yang terbaik untuk bangsa dan negeri kita tercinta ini.